di channel saya. Di video kali ini saya mau bahas salah satu tokoh seniman wanita yang sangat fenomenal dari Asia Timur, khususnya Jepang. Tapi dia juga tidak hanya terkenal di Asia Timur atau Jepang, juga di Amerika Serikat dan di Eropa. Seniman wanita tersebut namanya adalah Yayoi Kusama. Sebenarnya fotonya sering saya lihat dan berseliweran di media sosial atau di koran-koran, ya, tabloid-tabloid online atau tabloid-tabloid cetak. Tetapi dulu saya tidak terlalu memperhatikannya. Dan saya baru merasa kepo atau pingin tahu dan penasaran saat melihat ikon raksasa Yayoi Kusama ini di Paris, yaitu di Pont Neuf di seberang toko Louis Vuitton. Memang tidak digambarkan cantik, digambarkan seorang lansia, tinggi besar, tapi sangat unik dan eksentrik. Saya pikir, ini siapa ya? Dan kelihatan karakternya memang begitu menonjol, serta sangat mencolok dan begitu berbeda, lain daripada yang lain. Itu aura pertama yang waktu saya melihat ikonnya yang sangat besar di depan toko Louis Vuitton di Pont Neuf. Waktu saya mengupload ikon raksasa Yayoi Kusama ini di media sosial, beberapa teman memberi komentar kalau ini adalah tokoh yang sangat fenomenal dan memang viral dalam dunia seni. Dia berasal dari Jepang, dan ketika saya baca-baca, mencari biografi, fakta dan sejarahnya, memang dia sangat terkenal dan sangat berambisi menjadi seorang seniman terkemuka dan berhasil. Usianya memang sudah tidak muda lagi, bahkan cenderung sangat tua dan sudah kepala 9. Jadi siapakah Yayoi Kusama ini? Yayoi Kusama lahir di Jepang, tepatnya di Matsumoto pada tanggal 22 Maret 1929. Ia adalah seniman kontemporer Jepang yang berkecimpung di bidang pematungan dan instalasi. Dari sumber yang saya dapatkan seperti ini, tapi ia juga aktif di bidang seni lukis, seni pertunjukan, film, dan mode. Bahkan ia juga pernah menulis syair dan fiksi. Karya-karyanya beraliran seni kontemporer dengan membawa unsur feminisme, minimalisme, dan surrealisme. Ia mempelajari seni lukis Nihonga di sekolah seni kerajinan yang ada di Kyoto. Kusama terinspirasi oleh aliran impresionisme abstrak Amerika Serikat, maka kemudian ia pindah ke New York City pada tahun 1958 dan menjadi bagian dari lingkar seni avant-garde. Jadi, Yayoi Kusama ini merasa kalau di Jepang dia tidak bisa terlalu berkreasi dan tidak bisa menjadi seniman. Pertama karena bidang seni di Jepang itu tidak terlalu berkembang dan dianggap bukan bidang yang menghasilkan uang. Jadi ia merasa tidak akan bisa meluapkan atau melampiaskan ambisinya menjadi seniman terkenal di Jepang. Lalu kemudian dia pindah ke Amerika Serikat, ke New York, tapi di situ pun dia tidak mengalami kehidupan yang mudah dan begitu keras memperjuangkan ambisi dan cita-citanya sebagai seorang seniman. Rumah-rumah seni yang ada di New York itu tidak menerima seniman wanita dan lebih mudah memilih seniman laki-laki karena dianggap lebih capable. Masalah dalam keluarganya dan perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya terhadap banyak wanita menyebabkan Yayoi Kusama mengalami gangguan mental yang cukup berat. Bahkan ia pernah diminta oleh ibunya untuk memata-matai ayahnya yang sedang berselingkuh. Kemudian akhirnya ia memutuskan untuk terapi dan masuk ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa, dia bisa dengan bebas mengekspresikan jiwa seninya dan kemudian ia melukis apa yang ada di dalam pikirannya. Karena dia dianggap waktu itu mempunyai halusinasi dan memiliki bayangan-bayangan serta imajinasi-imajinasi yang tidak biasa, dan kemudian imajinasi-imajinasi tersebut yang dianggap sebagai halusinasi atau obsesinya dituangkan dalam lukisan. Ciri khasnya yang menjadi terkenal sampai saat ini adalah lukisan polkadot dan
segala sesuatu yang berbentuk atau didominasi oleh unsur bundar dan bola-bola. Minat Yayoi Kusama untuk berkarir di bidang seni tidak didukung oleh keluarga dan lingkungannya, karena dianggap bidang seni itu tidak menghasilkan uang, serta wanita di Jepang itu dianggap tidak pantas untuk memiliki ambisi yang besar. Jadi wanita memang tidak dibiasakan untuk berkarir di Jepang. Mereka diberikan dan diharapkan untuk memiliki peran tradisional, yaitu menikah dan memiliki anak serta keluarga. Kolaborasinya dengan Louis Vuitton berawal saat Marc Jacob menjadi kepala di rumah mode Louis Vuitton. Ia merasa Marc Jacob memiliki selera seni dan aliran yang sama dengan dirinya. Maka tak mengherankan kalau akhir-akhir ini desain-desain Louis Vuitton tidak hanya hologram LV saja, tapi juga ada desain polkadot, dan itu diinspirasi oleh Yayoi Kusama yang berkolaborasi dengan Marc Jacob pada waktu itu. Kolaborasi tersebut merupakan asal muasal kenapa ikon Yayoi Kusama dalam bentuk besar dan raksasa ada di beberapa butik-butik LV. Dan salah satunya yang di Pont Neuf ini ada di seberang butik LV, dan patungnya juga 2 meter lebih, cukup besar dan terlihat mencolok dari kejauhan. Bagi yang mau ke Paris, tidak ada salahnya mengeksplor Pont Neuf, karena selain butik Louis Vuitton yang sangat mencolok dan juga menarik, di situ juga banyak pemandangan-pemandangan indah dan tempat spot-spot foto Instagramable. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan selamat menjelajahi Paris. Terima kasih sudah menonton, silakan share, like, dan subscribe. Bagi yang mau ke Paris, bisa membaca buku karya saya yaitu Enjoy Paris yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Buku ini bisa kalian dapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Dan kemudian buku lainnya adalah 300 Wonderful Destinations. Buku ini juga diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Buku ini juga bisa kalian dapatkan versi digitalnya di online di www.gramedia.com. Buku lainnya yang versi cetak tapi pre-order bisa kalian dapatkan yaitu Traveling ke Eropa Pasca Pandemi. Buku ini diterbitkan oleh Stiletto Book. Kalian bisa mengorder dulu di Shopee atau Tokopedia atau nomor WhatsApp yang tertera di flyer ini. Demikian informasi dari saya. Terima kasih.